Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Waalaikumsalam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minadh nuri ilan dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimah. Wa qala aidan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Al-hadis la nabiyya ba'da. Segala puja, segala puji kita panjatkan kepada Allah yang Maha Suci, yang telah melimpahkan segala kenikmatan, sehingga pada hari ini Allah Ta'ala menggerakkan kalbu kita, menggerakkan kedua kaki kita, menggerakkan jasmani kita dalam rangka thalab ilmu, yakni dalam rangka pengajian ibu-ibu yang rutin dilaksanakan setiap hari Selasa ini. Mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi beserta isinya, yang telah menciptakan golongan-golongan makhluk-makhluknya yang beragam. Kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin. Mudah-mudahan kita yang hari ini hadir senantiasa diberikan kemudahan di dalam mencari rezekinya Allah. Amin. Yang datang hari ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan segala macam penyakitnya. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan menambahkan kenikmatan untuk kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan untuk kita yang hadir terkhusus hari ini ataupun keluarga kita yang di rumah ataupun yang dimanapun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan segala hajat-hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak lupa sholawat beserta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda alam, manusia teragung sepanjang masa, pembawa risalah yang tak bermasalah. Beliau dikenal di langit dan di bumi, namanya begitu agung dan terpuji, yang kita kenal dengan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, para alim ulama,
dan kepada kita selaku umat beliau di akhir zaman ini, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sadayana, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Abia melanjutkan kepada materi yang biasa kita sampaikan dalam Kitabul Adab karya As-Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi al-Husaini rahimahullah ta'ala, ada sedikit kisah yang akan Abia sampaikan. Ini berkenaan dengan betapa was-wasnya, betapa khawatirnya ada makhluk Allah yang ketika manusia diciptakan mereka itu khawatir kepada kita. Ya. Nah, sebelumnya nih ibu-ibu sadayana, Abi mau tanya dulu. Ada berapa malaikat yang Allah ciptakan? Ada berapa malaikat yang Allah ciptakan? Hah? Ada berapa? 10 aja. Oke, boleh 10, Pak. Siapa lagi? 414. Malaikat ya, bukan para nabi. Ada berapa? Ada 10. Ada 10. Oke, boleh. 10. Ada berapa malaikat yang Allah ciptakan dalam dunia ini? 1000. Ada 1000. Kapan hitungnya ada 1000 kapan? Ada 10. Dengerin nih ibu-ibu sadayana, Abi mau tanya, malaikat pencabut nyawa siapa? Israil. Oke ya, Israil. Berdasarkan penelitian ya, di dalam satu hari yang meninggal dari barat ke timur 500 orang. Minimal itu meninggal tiap hari di alam dunia. Mungkin di Sawarna ada yang meninggal, tapi di Bayah ada yang meninggal. Di Bayah nggak ada, tapi di Pangarangan mungkin ada hari ini yang meninggal. Ada yang di Amerika, ada yang di Afrika, ada yang di mana-mana. Jadi pendapat penelitian mengatakan yang meninggal setiap satu hari bahkan per jam itu sampai 500 orang. Tapi kan pencabut nyawa cuma satu, Israil, mana mungkin satu nyabutan semua, susah. Sedangkan proses kematian itu ibu-ibu, gimana? Apakah tangannya banyak? Apakah Israilnya juga banyak? Ya, sedangkan ya yang kita kenal, yang harus kita imani, jumlah malaikat-malaikat Allah yaitu ada 10 yang wajib diimani. Tetapi selain daripada itu tidak terhingga. Bukan hanya ratusan, jutaan, miliaran, triliunan, bukan, tapi tak terhingga. Ya, saking banyaknya. Dari mana kita tahu malaikat itu banyak? Nih ibu-ibu sadayana, kalau sekarang lagi sore terbenam matahari. Ya, ketika terbenam matahari, ketika itulah banyak malaikat rabul dari bumi naik ke atas langit karena pergantian jaga malaikat itu dari asar. Kata baginda Rasul, barang siapa yang subuh sholat, duhur sholat, asar nggak sholat, malaikat laporan kepada Allah, dicatat orang tersebut tidak sholat selama sehari. Asar, jangan sampai ditinggalkan ibu-ibu saudara. Ya, asar, jangan dianggap sepele. Malaikat melaporkan amal ibadah kita itu setiap asar. Jadi jangan sampai gitu ya, kita subuh ibadah, duhanya dilaksanakan, duhur apalagi, pas asar kita bablas sampai ke maghrib tidak sholat, maka anggap dia sehari tidak melaksanakan sholat. Masya Allah. Ya. Makanya ini hati-hati ibu sadayana. Ketika itu dalam sebuah riwayat dinyatakan begini ibu sadayana. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, bapaknya para nabi, bapaknya seluruh umat manusia yang ada di alam dunia ini. Ya. Allah taala berfirman kepada bumi, "Hei bumi, ya, hari ini aku akan ciptakan satu makhluk yang namanya manusia. Ya, jika manusia itu taat kepadaku, kata Allah, aku siapkan surga baginya. Tetapi jika mereka durhaka kepadaku, maka tak segan-segan aku akan memasukkannya ke dalam neraka." Maka bumi diam saja.
Tidak menjawab apa-apa ibu sadayana. Kemudian tiba-tiba Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, "Hei Jibril, aku perintahkan engkau untuk mengambil segenggam tanah yang ada di bumi. Engkau ambil tanahnya dan aku akan buatkan satu makhluk yang namanya manusia, yang nanti aku akan berikan nama Adam." Apa kata Jibril? "Ya Allah, siap, laksanakan." Jibril terbang menuju bumi. Ya, "Hei bumi, aku akan mengambil segenggam tanah yang ada padamu, hei bumi. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa kata bumi? "Hei Jibril, aku tahu engkau akan mengambil segenggam tanah dan kemudian engkau akan membawanya kepada Allah dan kemudian menciptakan manusia." Bang jauh nak biasa ketinggalan kereta. Ya. Apa kata bumi? "Hei Jibril, aku tolak permintaanmu. Kenapa? Aku tidak mau tanah ini kemudian ada dari tanah ini yang menjadi ahli neraka." Bumi menolak. Itu didatangi oleh malaikat Jibril. Bumi nolak, enggak mau. Ya, karena kata Allah kalau ada genggam tanah tersebut dia taat, dia ke surga, dia nggak taat, dia ke neraka. Kata bumi, berarti aku kan bumi. Bumi itu berarti langit dan bumi. Itu adalah aku. Kalau diambil berarti ada dalam diriku yang bisa masuk ke dalam neraka dan surga. Aku tak mau. Akhirnya Jibril dengan penuh sedih dia datang kepada Allah. "Ya Allah, ya Rabb, ternyata aku ditolak oleh bumi." Ya, bumi tidak mau tanahnya diambil untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa alasannya? Ya, akhirnya singkat cerita, ya Allah Ta'ala memanggil malaikat Israel. "Ya udah Jibril, kamu tugasnya yang lain saja. Ya, aku akan panggil malaikat Israel. Hei Israel, sini, datang." Jadi di antara semua malaikat yang 10, malaikat Israel adalah malaikat yang paling cerdas, yang paling pintar. Bukan berarti yang lain bodoh, tidak. Ya, kalau kan artinya kalau ada yang pintar, pasti ada yang lebih pintar, lebih unggul, lebih kreatif. Makanya malaikat Israel juga itu salah satu ya yang sangat luar biasa nanti yang akan kita hadapi ketika sakaratul maut. Nanti kita kenalan. Khawatir nanti misalkan Nabi ya penasaran gimana bentuknya malaikat Israel, mati dulu, nanti baru tahu. Gitu ya. Gitu ya. Nah, singkat cerita Israel, kamu turun ke bumi, ya. Kamu bilang, kata Allah, ya, aku disuruh oleh Allah untuk mengambil segenggam tanah dan kemudian akan diciptakan seorang manusia yang disebut dengan namanya Adam. Kata Israel, "Siap, laksanakan ya Allah." Langsung meluncur ke TKP. Nyampe ke bumi, ditanyakan, "Hei bumi, aku disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengambil segenggam tanah." "Oke, stop," kata bumi. "Aku tahu tujuanmu. Aku tidak akan memberikan tanah. Aku sudah enak ibadah kepada Allah. Anteng-anteng begini. Kenapa harus diambil-ambil tanahku?" "Tapi ini perintah Allah," kata Jibril. "Ini perintah Allah ya bumi." Gitu ya. Nanti Allah bisa marah dengan kita. Ya, kata bumi, "Ya wes lah. Ya orang opo-opo ambil saja," katanya ya. "Ambil saja, silahkan. Daripada aku nanti kena amarah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ya. Yang dibawa oleh siapa? Oleh malaikat Israfil, dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian apa? Kata Allah, "Israel, kamu sudah bertugas dan kamu sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan kamu yang mengambil tanah untuk menciptakan Adam, ya, atas kuasaku," kata Allah, "maka engkau pula lah yang akan menghancurkan tanah tersebut karena engkau yang mengambilnya." Apa makna menghancurkan? Yaitu mencabut nyawa. Itulah alasannya Israel diberikan tugas mencabut nyawa. Karena dulu yang mengambil segenggam tanah itu adalah malaikat Israel alaihi salam. Nah, itu sejarah. Akhirnya kata Israel, "Ya Allah, aku nggak mau disalahkan oleh manusia suatu saat nanti. Ya gara-gara aku yang ngambil tanah," kata Mas ya. "Ngambil tanah kemudian aku yang mencabut nyawa, kasihan mereka, tiba-tiba meninggal bagaimana?" "Tidak ya Jibril, aku
aku akan berikan asbab bagi manusia. Aku akan berikan sebab kepada manusia. Kenapa mereka bisa meninggal? Ada karena terbunuh, karena dibunuh, karena minum racun, karena mereka kecelakaan, karena mereka sakit. Itu adalah asbab. Engkau tidak akan disalahkan. Karena syarat untuk meninggal harus ada sebab musabab dulu. Oleh karena itu, engkau tidak akan pernah dipersalahkan oleh siapapun. Ya, itu sedikit kisah ya, yang mudah-mudahan memotivasi diri kita bahwa setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada asal muasal. Ya, oleh itu baru Israil Ibu Nusa Dayana, belum yang lain. Sedangkan yang wajib kita imani ada 10, yang lainnya banyak seperti para nabi dan rasul. Yang wajib kita imani hanya 25. Pertanyaannya, ada berapa rasul? 313. Ada berapa nabi? 124.000 nabi. Untungnya Allah Maha Baik. Ya, kita hanya wajib mengimani dan mengenal yang 25 saja. Karena kalau semua harus kita imani, ya nggak bakal ada yang hafal 124.000 nama nabi tersebut. Oleh karena itu, kebaikan Allah Subhanahu wa taala harus kita balas dengan apa? Dengan ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepadaku. Allah itu ingin dilayani oleh kita. Bukan berarti Allah butuh kita, enggak. Artinya apa? Kita membalas budi kepada Allah dengan cara ibadah. Alhamdulillah. Itu kisah ya. Kita pembahasan yang kedua, ini Ibu Sadayana, ada selembaran, ini namanya adalah sholawat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lafadznya itu Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul manzilal muqarraba minka yaumal qiyamah. Ya, itu Allahumma sholli, ya bukan sholat. Itu kasrohnya di bawah tasdid. Ini adalah metode atau ini adalah jenis daripada salah satu jenis bahasa Arab. Gitu ya. Jadi Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul manzilal muqarraba minka yaumal qiyamah. Barang siapa yang ingin mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ada baiknya mengamalkan sholawat tersebut sebanyak-banyaknya. Ya, ini salah satu amalan dari sekian banyak amalan sholawat. Bahkan di sana dikatakan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani, salah satu pengarang kitab Afdhalus Sholawat ini ya. Beliau berkata di dalam kitab karyanya, di dalam berbagai kitab syarah Dalailul Khairat terdapat penjelasan yang menjelaskan bahwa Imam At-Tabrani, ya Imam Ahmad, Imam Bazar dan Ibnu Abi Hashim telah mengeluarkan riwayat tentang sholawat tersebut. Ya, dari siapa? Dari sahabat Ruwaifi bin Sabit Al-Anshari radhiyallahu anhu. Bahwa beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersedia mengamalkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa anzilhul manzilal muqarraba minka yaumal qiyamah, maka ia wajib untuk mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini ada syukur untuk semua. Amalkan di rumah. Kita meskipun dosanya bergunung-gunung, Bu, dosa kita sebanyak buih di lautan, Bu, dosa kita sepenuh langit dan bumi, Bu, tetapi kalau mengamalkan amalan sholawat, insya Allah tetap mendapatkan syafaat. Karena nggak ada manusia yang suci, ya. Ada juga manusia yang maksum. Ya, apa maksum? Terbebas dari perbuatan maksiat. Kalau salah bisa salah, tapi kalau dosa tidak. Siapa itu? Para nabi dan para rasul, mereka maksum. Ya. Kalau salah belum tentu dosa, tapi kalau dosa pasti salah. Pasti dosa. Kalau dosa ya dosa, begitu. Kita 2 tambah 2, kita jawab 5. Salah, tapi tidak dosa. Ya. Tapi mudah-mudahan dengan begitu banyaknya dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Sebelum kita mulai, seperti biasa kita tabarukkan dulu dengan mu'alif kita, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asyi wa dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu taqarruban ila Allah wa bi niyyati lillahi ta'ala wa tawfiqu ilayhi wa min subhanahu wa ta'ala wa bi syarati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khususan ala hadhihi niyyat. Wa li qabuli hajatina wa hajatikum hajatunnya wal akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati Rasulullah Nabi Mustafa Habibina wa Syafiina wa qurrata a'yunina sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tajmina min nasabil akramin wa ahli baitihi al-kiram anna Allah yatawassaw bi rahmah wal maghfirah wa yusinu wal jannah wa yamna bi asrarihim wal akhirah wa ila ruhi arba'ati sahabat Abu Bakar Siddiq Umar Faruq Utsman Utsman wa khususan Abu Bakar Sadiri, wasina Sahabat Arifai, wasina Ahmad Al-Badawi, wa Syekh Muhammad As-Sabandi, wa khususan al-mu'allif Kitabul Adab Syekh Muhammad Al-Din Abdul Muhammad bin Syekh Bakar bin Ala wal Husaini, barakati wa karamati wa syafaati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini faslun yang ke-20. Kita lanjutkan dalam Kitabul Adab yang berisi tentang adab sebanyak 50 adab. Adab yang ke-20 yaitu adab ketika kita mendengar atau ada orang yang datang kepada kita membawa kabar buruk. Jadi bab yang ke-20 adalah membahas tentang adab kita jika ada orang datang menceritakan tentang musibah. Punten ibu-ibu, misalkan ujung-ujung ada yang nelpon kepada kita, misalkan assalamualaikum, misalkan bu, punten ya, abdi aya di Panggarangan, misalkan, dia putra ibu sanes, misalkan, namina anu ya KTP-na aya kecelakaan, misalkan. Tah, urang eta diajarkan ku baginda Rasul aya adab-adabna. Lamun ngupingan gitu, apakah urang ngajerit, apakah urang nangis, apakah urang rapeh bae, apa orang kudu kumaha yang pertama kita sebutkan, yang kita ucapkan. Inilah mulia dan sempurnanya agama Islam. Gitu ya. Jadi al-mu'allif kitab menyampaikan di antara adab-adab ketika datang seseorang yang membawa kabar buruk atau musibah. Maka yang pertama, apa yang pertama? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-6. Ya. Apa adab yang pertama? Jika pembawa kabar tersebut termasuk orang fasik,
Ieu mah aya nu ngabejakeun kabar ka urang koreng jelema maaf punten nya jelema zalim. Urang mabok misalkan punten. Ya. Pokona mah anu katilai ku urang teh jelema teh jalmi teh memang eta teh kategori seueur maksiatna. Jadi kalau ada orang ahli maksiat datang masihan kabar ka urang tentang kabar anu buruk, anu goreng itunya, urang kadang kumaha, maka dia firman Allah dia nyampe kenana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalati fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi sahur Gusti Allah, hei orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik, orang zalim, ahli maksiat, membawa suatu berita kepadamu, kata Allah. Jadi lamun kata Allah gini, hei orang-orang beriman. Jadi ieu teh kangge orang-orang beriman. Dia dangukeun dia lamun urang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Aman itu iman. Orang yang beriman dia akan aman. Aman dari apa? Aman dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqun biba'in fatabayyanu an tusibu. Lamun datang ka anjeun eta aya jalmi fasik, jalmi zalim, ahli maksiat mawa hiji kabar, ya an tusibu qauman bijahalati. Maka periksa heula ya sing teliti, periksa urang itunya agar kamu sekalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, bisi urang terjadi fitnah. Misalkan anak urang naik motor jeung sahabat, gara-gara jelema eta ieu cenah. Geuning anak abi diguling be. Jadi itu dikhawatirkan orang teh bisa ke arah sana, akhirnya timbul naon suudzon, ya. Maka Allah Ta'ala memperingatkan kepada kita jangan dulu mempercayai berita tersebut. Meskipun beritanya betul, tetapi hakikatnya setiap musibah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi orang mulai sampai suudzon, apa kata Allah dilanjutkan? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Lamun orang langsung percaya, akhirnya orang menggunjing, akhirnya orang suudzon ngomongkeun eta ieu jelema gara-gara eta anak urang mah bager soleha, misalkan soleha di Quran ini mah bae diajak eta jeger tabrakan gara-gara jelema eta misalkan. Maka kata Allah, urang ulah wakanya dios itu periksa heula eta beritana, bisi urang teh naon kalimatna? Fa'altum nadimin. Bisi urang teh kaduhum. Padahal mah lain eta, meskipun bener ku eta, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun iman ya, yang paling sebelum yang terakhir ya adalah yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Ketiga iman kepada kitab. Yang keempat iman kepada. Yang kelima iman kepada. Yang keenam yang terakhir iman kepada qada dan qadar, takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Urang kudu yakin peunteu urang usaki ayana eta teh qada jeung qadarna ti Gusti Allah.
kaayaan putra-putri urang sakieu kaayaanana eta teh kodok jeung kodana ti Gusti Allah. Bumi urang sakieu ayana, pakaya urang sakieu ayana eta takdir ti Gusti Allah. Ya, maka hati-hati zaman ayeuna aya hiji kodok jeung kodar tapi dirusak ku jalmi. Anu kumaha contona operasi plastik. Asik. Ini suara nada deringnya tahun berapa luar biasa ya. Kangen. Oke Mas. Gitu ya. Jadi saur kanjeng Nabi saha bae anu ngarubah ciptaan Gusti Allah maka eta teh lain golongan kami. Ada awas nama aya lalaki dandan siga awewe. Ya, irung eta dimancung-mancung, bibir kurang kandol tapi duriki. Ya ieu anu gede dipapas. Pokoknya mereka mah ripuh be. Eta geus aya keteranganana. Bu, salares namanya lamun ngali kitab mah ieu nya aya teu disampaikeun yang kudu disampaikeun ya. Masalah cukur alis, masalah nganggo naon kawat, naon yang ngaranna? Kabel. Ya, terus tahu deh kira-kira ta. Masalah tato nya naon teh masalah ditindih, masalah cukuran rambut eta 1400 tahun saka acan modern ayeuna geus aya kateranganna di kitab. Nya eta teh ngarubah ciptaan Allah kecuali urang teh ceker tabrakan ya bengok misalkan gitu nya dibenerkeun ku urang eta mah justru sunnah. Kunaon? Karena urang kitu bade ngobat teh bisisieun ayeuna dosa. Kanjeng Nabi la yahillu lil muslimin an yuralil muslimat. Hukumna teu meunang urang teh nyisieunna batur. Meskipun eta sabenerna kitu. Eta disunahkeun makana urang kudu dandan, kudu bagus ulang ieu. Abi mah narimakeun beuki usul sakieu kaayaanana baju cumpang-camping bisa urang kameser asuh eta. Soalna teh urang lah aing asal sakolor be sakolor. Ya, sampingna bolong misalkan. Teu bisa kitu. Eta mah kudu diusahakeun. Saur Gusti Allah, kami mah moal ngarubah hiji kaum, lamun kaumna teu bisa memperjuangkeun anu ngarubah